Sejak tahun 2018 lalu, kemacetan Kota Depok menjadi berkurang setelah diresmikannya Tol Depok Antasari atau Desari oleh Presiden Joko Widodo. Tol sepanjang 5,8 km ini dibangun sejak tahun 2015 dengan anggaran sebesar 2,9 triliun rupiah. Namun siapa sangka, proyek pembangunan jalan tol itu ternyata harus mengorbankan keberadaan ratusan makam di TPU Kumpi Sariban, Kelurahan Grogol, Limo, Depok. Makam terpaksa harus dipindahkan ke lokasi lain karena tergusur proyek Tol Desari, menyisakan kisah-kisah aneh yang sulit dijangkau nalar manusia. Oh iya, saya pernah dengar ya itu ceritanya tentang makam yang sekarang dibikin tol. Itu ya macam-macam sih, ada yang lihat ular gitu, terus ada yang sebagai guru ngaji masih utuh, wangi gitu waktu dipindahkan itu. Jadi kain kapannya itu juga masih bagus, itu wangi juga gitu ya. Ya intinya macam-macam lah gitu. Demi laju pembangunan, ratusan jenazah yang telah bertahun-tahun terbaring dalam keabadian terpaksa harus mengalah. Digali kembali untuk dipindahkan ke lokasi lain. Dari sekitar 2 hektar lahan TPU Sariban, 1.617 meternya terkena proyek. Makam yang masuk di dalamnya kemudian dibongkar. Menurut Darmawan yang menjabat sebagai ketua RW setempat, proses pemindahan ratusan makam ditargetkan sekitar 1 bulan agar pembangunan proyek Tol Desari bisa terus berjalan. Kalau dari pemerintah nggak ada, karena pemerintah hanya memprogramkan bahwa di sekitar makam tersebut akan ada rencana jalan tol Desari. Rencana dari tahun 2014. Baru itu terjadi pemindahannya di sekitar tahun 2017 sampai dengan 18. Pada saat itu harus mau enggak mau harus dipindahkan semua. Berjumlah data yang masuk ke saya waktu itu cuma 400, ternyata ada 700 jenazah yang harus kita pindahkan. Proses pemindahan makam berjalan lancar tanpa penolakan dari masyarakat maupun para ahli waris. Apalagi sosialisasi pembangunan Tol Desari dan rencana pemindahan makam sudah dilakukan sejak lama. Kontraktor pembangunan jalan tol memberi biaya pemindahan untuk tiap makam sebesar 2 juta, dipotong biaya nisan Rp300.000. Sudah pasti itu pasti ada di dalam agama. Di saat kita memindahkan jenazah, kita juga jenazah itu kita seperti biasa lagi, kita kain kafan. Setelah kita angkat, kita kain kafan, kita sholatkan. Setelah kita sholatin, kita makamkan lagi, kita semayamkan lagi seperti biasa, seperti orang meninggal biasa, dan setelah itu kita sempurnakan. Menurut Ustadz Rohmat, ketika melakukan proses pemindahan jenazah yang jumlahnya ratusan, terdapat beberapa kendala. Mulai dari cuaca yang tak bersahabat, kedalaman makam yang mencapai 8 meter, jenazah yang sulit ditemukan, hingga sulitnya menggunakan alat bantu mesin karena banyaknya pohon besar di sekitar makam. Belum lagi gangguan dari makhluk halus terhadap warga yang ikut membantu proses pemindahan makam. Saat gali ini sudah berapa kali kita gonta-ganti yang gali di saat itu. Karena waktu itu orang Sindang nggak kuat. Baru dapat 5 hari udah ambruk semua. Ganti lagi sampai 3 kali penggantian. 3 kali penggantian yang buat ada yang baru 2 hari itu udah minta pulang. Ada, bahkan bukannya sekali, ada beberapa kali. Baik gangguan dari itu, mesin mati, banjir mendadak, kemudian juga ular. Justru akan serangan ular yang sering, hampir beberapa kali terjadi ya. Bahkan sampai supir dosernya itu kabur karena dosernya tiba-tiba diserang ular yang besar. Itu kalau nanti saya bilang besarannya itu lebih besar ular daripada paha saya itu. Langsung melilit bekok. Jauh sebelum menjadi kawasan pemakaman umum, TPU Kumpi Sariban adalah daerah persawahan dan rawa-rawa dengan pohon-pohon besar. Terkenal angker hingga dijauhi warga. Apalagi menurut cerita orang-orang dulu, kerap terlihat penampakan makhluk-makhluk besar menyeramkan meneror warga yang melintas.
Bertahun-tahun kemudian, lahan beralih fungsi menjadi pemakaman. Namun kesan angker dan mistisnya seakan tak pernah hilang. Hampir sebagian besar keluarga saya itu kena pemindahan makam tersebut. Itu pada saat proses makam itu belum kita pindahin karena sebelum itu digusur seperti sekarang ini ya. Itu pohon yang ada di sekitar pohon Kamboja, pohon akasia, ya, pohon abasia itu seram sekali. Jadi sampai belum lagi pohon-pohon bambu yang memang di sekelilingnya. Sejak awal warga memang meyakini jika proses pemindahan makam akan diwarnai keanehan-keanehan. Dan itu terbukti dan dirasakan langsung oleh Ustadz Rohmat, tokoh masyarakat yang dipercaya untuk mengurus proses pemindahan ratusan makam. Selama proses pemindahan jenazah itu ada kejadian sesuatu gitu nggak Pak? Udah pasti yang namanya jenazah kita pindahkan sampai lagi ini kan kena tol seperti ini. Yang namanya saya didatengin seperti orang assalamualaikum, tapi nggak ada itu sampai setiap malam. Sampai keluarga saya juga saya ungsikan di saat itu. Karena kejadian-kejadian aneh sudah luar biasa. Dari habis maghrib sampai jam semasuk subuh. Sampai masuk subuh itu banyak suara yang luar biasa. Assalamualaikum, tapi orangnya nggak ada. Wanginya luar biasa setiap habis maghrib sampai subuh itu. Kalau udah mau azan, kalau sudah mau azan subuh itu baru wangi-wangi itu baru hilang semua. Pengalaman aneh berbau mistis juga dirasakan Ketua RW Darmawan. Ia kerap kali merasakan bulu kuduknya berdiri saat proses melakukan pemindahan makam. Tak hanya itu saja, sosok misterius bahkan ada yang mendatanginya dalam mimpi untuk meminta bantuan. Merasa ada yang kurang beres, Darmawan lalu berkonsultasi dengan Ustadz Rohmat. Itu pernah terjadi setelah hampir mendekati proyek itu selesai ya. Itu ada salah satu. Beliau memanggil saya, bahkan berdiri di hadapan saya. Tapi saya nggak kenal orang itu. Dia minta dipindahkan. Cuman saya kan nggak tahu letak makamnya di mana. Bawa ke tempat pengajian pada saat itu posisinya belum seperti sampai sekarang ini. Saya bawa ke situ, saya kapalni, kemudian saya ganti. Tapi tidak saya ganti ya, saya lapisin kain kafan baru. Nah ternyata orang tersebutlah yang mengucapkan terima kasih bahwa saya alhamdulillah sudah dibuatkan rumah, bahasanya begitu. Proses penggalian kembali makam-makam di TPU Sariban ternyata menyibak tabir misteri tentang kekuasaan Tuhan, di mana disaksikan oleh orang banyak ada jenazah yang masih utuh dan menyebarkan wangi luar biasa, padahal telah dikuburkan puluhan tahun. Bagi Ustadz Rohmat, pengalaman aneh yang dirasakannya memang cukup banyak. Apalagi hanya dia yang berani turun naik ke lubang makam untuk memindahkan jenazah yang kebanyakan sudah berupa tulang belulang. Di saat kita memindahkan jenazah, ada jenazah yang di saat itu wanginya luar biasa. Sekitar 29 tahun sampai 70 tahun. Wanginya luar biasa, dan di saat itu masih ada yang kain kafannya dan jenazahnya masih bagus, masih utuh bahasanya, cuma kering saja. Wanginya luar biasa di saat itu. Saya bilang nanti saya akan urus, besok pagi jam 8 saya duluin. Setelah itu langsung hilang, kayak pamitan langsung gak ada aja gitu. Kini setelah tol Desari beroperasi, jejak-jejak mistis masih dirasakan warga, khususnya di sekitar area makam lama di dekat jembatan penyeberangan orang. Tak jauh dari jalan tol, berupa penampakan makhluk aneh yang muncul sesaat lalu menghilang tanpa jejak. Pasti sini katanya banyak anak kecil, ulu lalang tapi terliwat. Seperti kayak anak-anak kecil pada main di sini, pada unjang-unjang kaki kadang. Kalau malam pas jam 12, makanya kalau jam 12 nggak ada yang lewat sini nih.